Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kakak-kakak peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik, pada tatap maya kita yang perdana ini, bukan lagi perdana, ada beberapa yang sudah ikut tatap maya dengan saya pada sebelumnya. Nah, pada agenda kali ini yaitu orientasi ya. Nah, pada orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, kita awali dengan perkenalan dulu ya, walaupun ada beberapa yang sudah mengenal saya. Saya perkenalkan, saya Paramita Tahalu, fasilitator yang ditugaskan untuk mendampingi kakak-kakak, membersamai kakak-kakak dalam program ini. Masuk ulang di sini, kasih kamar kasih close itu dan masuk saya izin ya kakak-kakak, saya bertugas di SDN 10 Motilango. Mungkin ada beberapa kakak-kakak peserta yang sudah mengenal saya. Nah, setelah saya memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan kakak-kakak ya yang memperkenalkan satu persatu. Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat nama kakak-kakak dan salah satu benda yang bisa menggambarkan kakak-kakak semua. Nah, silakan dikirim di kolom chat. Tuliskan nama. Bentar ya. Kolom chat nama kakak-kakak dan salah satu benda yang bisa menggambarkan kakak-kakak. Contoh, saya Paramita Tahalu. Dia mau yang misalnya buku. Nah, buku itu menggambarkan saya. Yang mana? Ada yang dia minta. Kakak-kakak. Mohon maaf sekali lagi ada musik-musiknya, tapi suaranya saya kedengaran, Kak. Kak Yeni, suara saya kedengaran, Kak? Kak Cindy. Ada jelas, Bu, jelas. Oh, alhamdulillah. Ya, silakan Kak Romi menuliskan nama dan juga salah satu benda yang bisa menggambarkan Kak Romi. Contoh pulpen gitu, misalnya. Contoh ya. Atau kakak-kakak bisa langsung memperkenalkan diri. Dimulai dari Kak Romi, bisa memperkenalkan diri, Kak. Oke, baik. Bisa nama saya. On-nya, Kak. Siap. Bisa di-on, Kak. Supaya teman-teman bisa lihat, oh ini Kak Romi begitu. Supaya pas ketemu di jalan, oh iya Kak ketemu gitu. Iya. Ya, boleh on kamera. Agak amburadul. Oh, tidak apa-apa, Kak. Aman, PJOK. Iya. Aman, kita di sini santai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Taib, asal sekolah atau sekolah yang sekarang saya tempati atau tempat mengajar itu di SMP Negeri 2 Motilango. Benda yang bisa menggambarkan air mungkin yang bisa saya ini. Oh, Masya Karena Allah. saya bisa mengalir atau bisa mengikuti apa yang bagaimana ini saya bisa gambarkan ini. Siap. Cocoknya air sih, air. Oh iya, iya. Alasannya mungkin saya bisa mungkin bisa beradaptasi sesuai keadaan, kondisi, bisa mengalir seperti air. Ya, Iya, mungkin iya. hanya seperti itu. Masya Allah ya. Kita kasih reaction tepuk tangan boleh, kakak-kakak? Bisa kasih reactionnya? Kasih tepuk tangan buat Kak Romi. Tepuk tangan gitu ya. Kakak-kakak yang lain bisa kasih reactionnya buat Kak Romi. Kasih tepuk tangan. Lanjut buat Kak Cindy. Oke, Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Lanjut Kak Cindy. Memperkenalkan diri boleh. Kameranya di on, Kak. Kak Cindy bisa dengar suaranya saya? Ya. Cindy memperkenalkan diri. Selamat bergabung Kak Riki. Ya, silakan Kak Cindy. Kak Cindy. Suaranya saya bisa didengar, Kak? Kak Cindy. Kak Cindy. Atau Kak Cindy masih terkendala? Bisa lanjut sama Kak Ayu. Kak Ayu silahkan. Iya, Kak. Ya, silahkan. Boleh on-kan kameranya, Kak? Iya, Kak. Sudah. Ya. Silakan perkenalkan diri, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya, Kak. Nama lengkap Ayu Febriani M. Antu. Saya berasal dari SDN 1 Motilango. Mungkin benda yang menggambarkan jati diri saya, Kak, itu roda. Walaupun mengikuti alur roda, walaupun dia bagaimanapun bentuknya harus tetap berputar, Kak, seperti kehidupan saya. Ya, mungkin hanya itu. Oke. Kasih tepuk tangan buat Kak Ayu. Ayo teman-teman kakak-kakak yang lain kasih reaction tepuk tangan buat Kak Ayu. Lope-lope juga boleh. Oke, lanjut. Kak Yeni, silahkan perkenalkan dirinya. Kak Yeni boleh on-kan kameranya, Kak.
Kak Yeni. Kak Yeni, bisa dengar suaranya saya, Kak? Iya, bisa. Iya. Ayo. Ya. Halo. Perkenalkan dirinya Kak. Ya, perkenalkan dirinya Kak Yeni supaya kakak-kakak yang lain bisa kenal. Saya dari SDN 10 Motilango. Oh iya. Benda yang menggambarkan Kak Yeni pilih benda apa? Putri malu ya? Oke, benda yang menggambarkan Kak Yeni, benda apa? Mungkin api. Api? Kok api? Api kira-kira apa, Kak? Kenapa api? Ayo semangat ya. Saya cepat emosi. Gitu. Jadi berlawanan sama Kak Romi tadi ya. Kak Romi air, Kak api. Jadi insya Allah di program ini kita akan sama-sama mematikan apinya ya, Kak. Supaya apinya akan mati gitu. Insya Allah. Insya Allah ya, Kak. Oke, berikan reaction. Tepuk tangan buat Kak Yeni. Boleh lope-lope juga. Insya Allah apinya cepat padam ya, Kak. Melalui program ini. Oke, lanjut. Kak Riki silahkan, Kak. On-kan kameranya Kak Riki supaya teman-teman bisa lihat Kak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini agak terlambat. Saya masih sementara urus berkas PPG. Ya. Kita Tidak masih apa-apa, ada di Kak. POR. Tidak apa-apa. Ya, ya. Tidak apa-apa, Kak. Ya. Cuma pakai HP ini kami, Kak? Ya, perkenalkan diri. Ya. Mohon izin perkenalan, nama saya Riki Yunus, asal sekolah dari SMP 6 Satap Motilango. Salah satu benda yang bisa menggambarkan Kak Riki benda apa? Kalau saya ambil bola, sepak bola. Walaupun sering ditendang, ya, walaupun sering ditendang, dia kan tetap dikejar. Oh, wow. Tepuk buat Kak Riki ya. Masya Allah. Dikasih wow. Oke. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa. Kak Cindy sudah keluar ya. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nah, pada Tatap Maya kali ini kita ada agendanya 90 menit ya, Kak. 10 menit pertama itu ada perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian 15 menit kita ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 5 menit kita ada pengantar lakukan modul 2.1. Kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran lewat aplikasi Figma. Kemudian 5 menit kita kesepakatan kelas. Kemudian 40 menit yang kedua itu 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda. Kemudian 15 menit mengapa refleksi itu lewat Figma juga. 10 menit apa itu refleksi dan menjelaskan 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Kemudian 10 menit analisis cerita, kemudian 5 menit refleksi dan foto bersama. Nah,
Kakak-kakak sebelum kita lanjut, karena tadi sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sudah mulai kegiatannya. Nah, tidak apa-apa kita berdoa dulu ya Kak. Kira-kira di antara kakak-kakak siapa yang mau memimpin doa kali ini? Kesediaannya mohon kesediaannya kakak-kakak yang mau. Silakan Kak Riki. Bisa Kak? Riki bisa bantu saya pimpin doanya? Kak Romi bisa bantu saya pimpin doanya hari ini Kak? Kak Romi bisa dengar suaranya saya Kak? Kak Romi. Oh iya. Baik. Kak Riki bisa dengar suaranya saya Kak? Halo? Oke. Kak Ayu bisa dengar suaranya saya Kak? Bisa Kak. Kak Ayu boleh bantu saya pimpin doanya hari ini Kak? Iya bisa Kak. Bisa. Silakan Kak Ayu. Ya, kakak-kakak, sebelum kita melakukan tatap maya pada siang hari ini, agar materi tatap maya pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa yang kita awali dengan doa Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ayu. Ya, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK pada hari ini yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak bisa menjawab lewat chat atau kakak-kakak bisa langsung menjawab. Siapa yang mau raise hand? Silakan. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ada kakak-kakak yang bisa menjawab? Bisa raise hand? Ya, silakan Kak Ayu. Ya baik Kak Mita, terima kasih banyak. Mohon izin, mungkin secara pandangan dari saya ya Kak ya, pelajaran PJOK di sekolah itu sangat dibutuhkan karena selain mengembangkan kemampuan fisik, kita juga membahas tentang kemampuan jasmani. Bukan hanya mengembangkan kemampuan fisik anak, kita juga mengembangkan mental, sosial, intelektual maupun emosional siswa di sekolah. Baik, mungkin hanya itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Ayu. Berikan aplaus untuk Kak Ayu. Kasih reaksi tepuk tangan buat Kak Ayu.
Kasih lope-lope juga terbaik. Oke, buat Kak Alfaris, ya, Kak Romi ya. Ya, silakan Kak Romi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya, pembelajaran PJOK itu tidak, orientasinya itu bukan kepada hasil atau nilai, tetapi lebih kepada membantu siswa untuk membantu siswa untuk mengarungi hari dalam pembelajaran sehari-hari, karena selama saya mengajar PJOK, itu tidak ada siswa yang tidak suka. Tidak ada siswa yang tidak suka belajar PJOK. Sekalipun mereka tidak mengetahui atau belum lancar tentang pembelajaran PJOK, tapi PJOK selalu dirindukan, seperti pelajaran PJOK itu seperti tempat rekreasi bagi mereka selama pembelajaran. Jadi mungkin tujuan PJOK di sini lebih ke untuk refresh kegiatan sebelum mereka masuk ke pembelajaran yang mereka anggap berat. Sekian dari saya. Kedengeran suaranya saya, Kak? Ya, terima kasih Kak Romi. Lanjut, masih ada yang bisa menjawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Riki bisa menjawab? Halo? Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih. Menurut saya, tujuan PJOK. Halo? Ya, iya Kak, ya, ya saya dengar. Adanya pelajaran PJOK di sekolah, yang pertama seperti hampir sama dengan yang seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ayu dan Kak Romi tadi. Kita sepakat bahwa PJOK sekolah itu salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan. Jadi kita di sini membina sekaligus mengembangkan kompetensi anak. Dan bukan hanya itu, untuk PJOK di sekolah juga itu bisa membangun mental dan sosial serta emosional anak, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Mungkin hanya itu saja. Oke, terima kasih Kak Riki. Berikan reaction tepuk tangan buat Kak Riki. Jempolnya juga. Ya, Kak Yeni ada raise hand, silakan Kak. Ya, tujuan dari pendidikan PJOK adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang dari saya. Baik, terima kasih Kak Yeni. Lanjut Kak Cindy, silahkan.
Ya baik, terima kasih Kak. Jadi yang pertama mohon maaf, saya tadi tidak sempat untuk perkenalan sebab saya masih ada kesalahan teknis. Oh iya, siap. Silakan Kak, perkenalkan diri Kak. Baik Kak, Bisa di-on-kan kameranya Kak Cindy? ya Supaya Kak, kita mohon maaf, sama-sama bisa lihat. mohon maaf kameranya kabur Kak. Oh iya, tidak apa, tidak apa. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Cindy Pratiwi Tehumonggiyo. Saya dari sekolah SDN 1 Bolyohuto. Iya Kak, Begitu Kak. silahkan. Langsung saja ke menjawab pertanyaan. Jadi kalau dari saya, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu tentunya untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan diri pada anak dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta untuk pola hidup sehat pada anak-anak. Mungkin itu dari saya, Kak. Makasih. Terima kasih Kak Cindy, Masya Allah. Baik, sedikit saya simpulkan dari jawaban kakak-kakak semua. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, kalau menurut Kak Romi itu kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersenang-senang. Jadi mata pelajaran PJOK itu menjadi mata pelajaran yang paling ditunggu ya Kak ya. Kemudian selain menjadi mata pelajaran yang paling ditunggu-tunggu, PJOK juga menjadi sarana membangun mental dan sosial anak dan mengembangkan kompetensi anak melalui jasmani dan rohani, kemudian mengembangkan keterampilan anak dengan menggali potensi mereka melalui kebugaran jasmaninya mereka dan menjaga pola hidup sehatnya mereka. Kira-kira seperti itu ya Kak. Lanjut pada slide selanjutnya. Apakah betul PJOK untuk prestasi Asian Games? Nah, data perkembangan prestasi di Indonesia itu dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Berarti dari 5 turun di tahun 2006 jadi yang ke-20, kemudian di 2018 naik lagi. Nah, jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia, menurut kakak-kakak, apa benar Indonesia menyumbang PJOK menyumbang prestasi di Indonesia? Nah, sebentar Kak. Nah, kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu? Sebentar Kak, ada yang mau masuk. Oke. Selamat bergabung Kak Melisa. Ya, saya lanjut ya. Nah, pada kenyataannya Kak, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti? Apa benar ini Kak? Atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Sebentar ya, ada yang
Kira-kira benar apa tidak ini Kak? Di sekolah kakak-kakak ketika mata pelajaran PJOK, anak-anak hanya diminta bekerja bakti. Kakak-kakak bisa dengar suaranya saya? Kak Ayu, kira-kira benar apa tidak ketika pelajaran PJOK anak-anak hanya diminta bekerja bakti? Ya Kak, bagaimana Kak? Kira-kira benar apa tidak ketika mata pelajaran PJOK anak-anak hanya diminta bekerja bakti? Ya bisa ya, kalau di sekolah saya Kak bisa dibilang 50-50 Kak, 50-50. Ada juga begitu, misalnya kalau kebanyakan juga hari Jumat itu kalau misalnya bertepatan dengan Jumat bersih, itu biasanya jam PJOK dipakai untuk kegiatan bersih-bersih Kak. Jadi terpotong. Ya, itu mungkin dari saya Kak. Siap. Nah, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai Kak dengan anak-anak bekerja bakti? Apakah bisa membuat anak-anak lebih bugar begitu dengan bekerja bakti Kak? Kalau menurut saya Kak, lebih signifikan kalau berbicara tentang kebugaran itu ya olahraga. Kalau untuk kerja bakti kan cuma cabut rumput, buang sampah. Jadi kayak kebugarannya itu tidak seimbang Kak. Jadi lebih baik dengan olahraga. Itu saja mungkin dari saya. Siap. Oke, lanjut Kak. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Seperti kata Kak Romi tadi, mata pelajaran PJOK itu mata pelajaran yang paling ditunggu-tunggu. Anak-anak senang dengan mata pelajaran olahraga. Nah, kira-kira bagaimana itu Kak? Kalau tanggapan dari saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan dengan Kak Romi tadi, Kak Mita. Kalau di sekolah juga biasanya kalau waktu hari Senin kemarin kalau tidak salah ada Zoom bersama kakak, itu anak-anak katanya mau suka olahraga, tapi saya kebetulan ada Zoom, jadi mereka tiba-tiba jadi tidak mood. Jadi kayak bilang, ini cuman pilih-pilih kasih kata masuk kelas. Ya, tidak begitu sebenarnya. Jadi kebetulan bertabrakan jamnya, jadi saya kasih materi saja. Jadi mereka lebih suka di lapangan daripada di dalam kelas untuk mereka bersenang-senang ya Kak. Alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, tantangan utama PJOK. Nah, kira-kira tantangan utama PJOK yang pertama Kak, krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait the best interest of the whole child. Kemudian krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan. Kemudian terlalu banyak capaian. Oke. Oke. Nah, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK yang pertama itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis, ya, dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Itu ya, tujuan utama PJOK. Jadi tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak
dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ya, jadi PJOK itu memfasilitasi belajar anak menikmati gerak setiap gerakan mereka ya, Kak. Involving fast engaging. Kemudian having fun, fast enjoying. Ya. Kakak-kakak ada yang tahu artinya? Jadi engaging ini tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen berperan. Jadi mereka tidak hanya terlibat dalam sebuah pembelajaran, tetapi mereka berkomitmen untuk berperan di dalamnya. Kemudian enjoy. Jadi anak-anak tidak hanya bersenang-senang, tetapi mereka selalu menikmati setiap gerakan yang ada dalam proses pembelajarannya mereka. Itu ya Kak ya. Kemudian perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, kondisi saat ini itu perkembangan pembelajaran PJOK tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, untuk kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, serta abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Ya, jadi sebelumnya itu praktik pembelajaran cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik atau gender. Nah, di kondisi yang diharapkan nanti itu pembelajarannya untuk semua peserta, ya. Kemudian kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan nanti yaitu pembelajaran untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi, sebelumnya perkembangan pembelajaran PJOK itu hanya untuk kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Di kondisi yang akan diharapkan nanti, pembelajaran PJOK yaitu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Itu ya kakak-kakak ya. Nah, tujuan dan dampak program, ya. Program pengembangan kompetensi guru PJOK ini bertujuan yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas, di mana guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Itu ya kakak-kakak ya. Nah, oke, pengantar lakukan modul 2.1. Nah, pembelajaran 1 yaitu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya kakak-kakak ya. Tugas kakak-kakak adalah
merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak bertugas, kemudian berdasarkan rencana pembelajaran tersebut, silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak sedang lakukan. Jadi kakak-kakak diminta membuat satu rencana pembelajaran dan silakan kakak-kakak memilih konten apa saja atau pembelajaran apa saja. Kemudian kakak-kakak praktikan rencana pembelajaran tersebut dan silakan kakak-kakak melakukan video berdurasi 30 menit ya. Kakak-kakak silakan mempraktikkan kegiatan pembelajaran PJOK dengan durasi 30 menit secara natural. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi silakan kakak-kakak rekam praktik pengajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi kakak-kakak silakan senatural mungkin tanpa diedit. Jadi tidak usah takut salah ya kakak-kakak. Kita sama-sama di sini belajar ya. Saya juga belajar, kakak-kakak juga belajar. Saya di sini hanya memfasilitasi kakak-kakak, membersamai kakak-kakak. Jadi jangan takut salah atau mengajarnya tidak apa-apa kakak-kakak. Jadi silakan melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya kakak-kakak melakukan pembelajaran. Rencanakan pembelajaran kakak-kakak itu selama 30 menit ya, jadi tanpa diedit. Nah, untuk sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Jadi silakan kakak-kakak melakukan pembelajaran dan kameranya itu diletakkan di tempat yang bisa menjangkau kakak-kakak dan anak-anak ya. Kemudian kakak-kakak juga bisa menggunakan penyangga atau silakan teman bisa membantu kakak-kakak untuk melakukan video tersebut. Kemudian kakak-kakak bisa melakukan apapun teknik pengambilan gambarnya secara keseluruhan ya. Silahkan terserah kakak-kakak. Jadi tolong jangan takut atau apa begitu ya. Silahkan pembelajarannya dilakukan senatural mungkin sebagaimana kakak-kakak melakukan pembelajaran setiap harinya. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Ya, dalam video itu kakak-kakak harus jelas suaranya. Ya, bisa menggunakan mikrofon atau kakak-kakak bisa menggunakan perekaman secara online. Kemudian kakak-kakak silahkan unggah rencana pembelajaran kakak-kakak atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran itu di LMS. Batas waktu pengunggahan yaitu tanggal 22 Oktober. Jadi masih jauh ya kakak-kakak. Masih jauh, masih panjang durasinya. Due date-nya masih panjang. Tanggal 22 Oktober itu masih jauh. Masih 1 bulan ya kakak-kakak. Jadi dalam 1 bulan ini kakak-kakak mempersiapkan rencana pembelajaran PJOK dan silakan kakak membuat video 30 menit. Itu ya kakak-kakak ya. Nah, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Sebentar. Sebentar ya kakak-kakak ya.
Sebentar ya kakak-kakak. Kakak-kakak, Kak Riki, boleh Kak Riki kedengaran suaranya saya? Ada Kak, ada suaranya. Nah, apa yang kakak harapkan atau yang kakak inginkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan kakak-kakak. Sebentar saya kirim link Figma-nya ya. Sebentar Kak. Bentar ya. Bentar ya kakak-kakak, jaringan di saya agak loading. Sementara membuka. Kakak-kakak sudah mencoba buka Figma-nya? Sudah pernah mencoba? Ya, silakan kakak. Saya sudah kirim link Figma-nya. Sudah muncul tampilan seperti ini di kakak-kakak. Kak Ayu. Masih mau dibuka Kak? Masih mau dibuka iya, Kak? silakan. Ya. Kak Yeni. Iya, Kak. Sudah Sudah, bisa Kak. dibaca?
Jadi apa yang kakak harapkan mengikuti kegiatan ini? Apa yang ingin kakak dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Ya, silakan kakak-kakak. Ketika tampilannya sudah seperti ini, klik stick note. Pilih warna sesuai keinginan kakak-kakak semua. Diklik. Oke. Itu ya. Kemudian di zoom. Tuh. Silahkan kakak-kakak. Apa yang menjadi harapan kakak-kakak dan apa yang kakak inginkan atau dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini?
Kak Melisa, selamat bergabung Kak Melisa. Boleh on-kan kameranya, Kak? Kak Melisa. Ya, silakan Kak. Kak Melisa boleh perkenalkan namanya, Kak? Ya, Ibu Elvin. Ya, Ibu Elvin. Masya Allah. Lama tidak ketemu kita ya. Ya, Kak Melisa, silakan perkenalkan dirinya, Kak. Bertugas di mana? Supaya kakak-kakak yang lain bisa mengenal Kamel. Kamel. Melisa tugas SN2 polio. Di kakak-kakak jaringannya ini ya. Sama saya tidak muncul. Jaringannya saya yang bermasalah. Ya, sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Ibu. Saya lanjut ini ya. Kakak-kakak yang lain boleh. Boleh langsung menjawab. Kira-kira harapannya apa setelah mengikuti pembelajaran ini? Program ini. Sambil menunggu kakak-kakak mengisi link Figma-nya, saya lanjut ya. Nah, kita memetakan kesepakatan pembelajaran kita ya kakak-kakak. Kesepakatan yang pertama yaitu seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh dan kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Kira-kira setelah dari 5 ini, apakah ada tambahan dari kakak-kakak? Kak Ayu menambahkan kesepakatan pembelajaran kita, Kak? Atau sudah merasa cukup dengan 5 kesepakatan ini? Atau masih mau ditambahkan lagi? Kesepakatan pembelajarannya sudah pas atau kita tambahkan lagi? Jika sudah pas, maka berikan reaction jempolnya kakak-kakak. Kasih jempolnya. Oke, berarti kesepakatan kita sudah pas ya, Kak. Jempolnya kakak-kakak. Oke, boleh. Kak Romi kasih jempol. Oke, berarti kesepakatan kita sudah pas ya. Ya, jadi kesepakatan kita bersama yaitu menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika dalam proses pembelajaran, kecuali ketika diminta untuk berpendapat, maka mikrofonnya dihidupkan kembali. Kemudian hadir seutuhnya. Jadi kakak-kakak hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand ketika kakak-kakak mau bertanya. Kesepakatan kita sudah pas ya, Kak. Kita lanjut. Oke, saya stop dulu. Lanjut ke modul selanjutnya.
Ya, silahkan Kak. Kak Romi. Oke, lanjut ya. Sebentar lagi mau selesai. Nah, untuk modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri. Ya. Ya, untuk tujuan sesi kali ini yaitu yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi sebagai profesinya serta keberpihakannya pada murid. Itu ya kakak-kakak. Kemudian agenda kita yaitu mengenal refleksi. Mengapa dan apa. Kemudian analisis cerita. Nah, kakak-kakak, belajar dari hari kemarin. Hidup untuk hari ini. Dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, Albert Einstein, asik. Jadi kita belajar dari hari kemarin ya kakak-kakak, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Dan yang paling penting adalah terus bertanya. Terus bertanya dan terus belajar ya kakak-kakak. Kemudian mengenal refleksi. Mengapa dan apa? Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi? Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru? Nah, kira-kira kakak-kakak, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Kira-kira kenapa kakak-kakak? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan raise hand kakak-kakak. Mengapa kita sebagai guru penting melakukan refleksi? Nah, kakak-kakak, biasanya refleksi itu kita lakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Bukan kekurangan juga ya. Mengetahui sudah sampai mana kita melakukan pembelajaran dan sudah sampai mana anak-anak berkembang memahami pelajaran yang kita lakukan ya kakak-kakak ya. Kemudian apa itu refleksi? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa itu refleksi? Bantu jawab. Iya, Kak. Mohon izin. Ya, silakan Kak Ayu. Kalau menurut pandangan saya, Kak, refleksi itu bergerak mundur atau kita membahas kembali apa yang sudah kita pelajari, renungkan kembali apa yang sudah kita lakukan terkait dengan materi yang sudah terima. Mungkin itu Kak dari saya, apa itu refleksi. Terima kasih.
Ini masih jawab. Siap. Berikan reaction, kasih aplaus dulu buat Kak Ayu. Jaringan di saya dulu ini. Oke. Kira-kira apa itu refleksi kakak-kakak? Ya, refleksi bisa menjadi proses berpikir kita secara mendalam tentang pengalaman atau tindakan atau ide yang telah kita alami atau lakukan ya, seperti Kak Ayu bilang tadi, merenung gitu ya. Kemudian dalam refleksi itu kita berusaha untuk memahami makna di balik suatu peristiwa, kemudian kita melakukan evaluasi apa yang sudah terjadi dan sudah apa yang kita lakukan. Dan menarik pembelajaran untuk pengembangan diri. Gitu ya Kak ya. Jaringan di saya bermasalah. Bisa dengar suaranya saya, Kak? Bisa. Kak, bisa. Bisa Kak, bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tindakan seorang guru itu biasanya, Kak, tindakan rutin seorang guru itu biasanya yang pertama mengabsen, kemudian menyampaikan materi, kemudian meminta murid berbaris memberikan kalimat-kalimat instruksi. Ya. Nah, kita dari sini kita melakukan refleksi untuk perbaikan tindakan yang rutin. Oi, keluar. Tidak ada Kak, suara minta. Ibu Fasil. Kak, tidak ada suara, Kak. Kak Mita, tidak ada suara, Kak. Mohon izin. Mohon maaf Kak, tiada suara, tidak kedengaran suaranya Kak. Kak, bisa kedengaran suaranya saya?
Bisa, bisa. Nah, tindakan seorang guru biasanya hanya sekedar mengabsen, Kak. Nah, kita melakukan refleksi untuk mengabsennya itu tidak hanya sekedar mengabsen, tetapi kita memberikan cara yang berbeda begitu, Kak. Kemudian dalam menyampaikan materi yang biasanya hanya sekedar menyampaikan materi, tapi kita melakukan ada alat bantu begitu. Ya. Kemudian yang tadinya hanya meminta murid untuk sekedar berbaris, nah kita melakukan refleksi perbaikan dengan meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, ya. Kita meminta mereka berbaris dengan cara yang lebih mengasihkan gitu. Kemudian memberikan kalimat instruksi. Jadi hanya sekedar memberikan kalimat instruksi. Nah, di refleksi perbaikannya kita memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Itu ya, Kak, ya. Oke, lanjut. Nah, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kemudian, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kemudian melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas pengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu ya kakak-kakak ya. Bisa dibaca, Kak? Jelas tampilannya? Baik, kita lanjut. Nah, kita menganalisis cerita ya kakak-kakak ya. Ini ada juga di LMS. Nah, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Ya, Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Jadi menembak bola kering basket. Nah, biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak. Jadi Pak Raga memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi di mana murid-muridnya menembak bola ya. Dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable, kemudian agar bisa dibaca oleh semua murid. Nah, di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Kemudian, murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Kemudian, saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Kemudian, pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan.
Kemudian dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Nah, di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, pertanyaannya kakak-kakak, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Nah, hubungkan dengan praktik mengajar Bapak Ibu, kakak-kakak selama ini. Nah, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang kakak-kakak bisa lakukan, ya? Kakak-kakak menjawabnya di LMS ya, di LMS. Nah, kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, ya jadi kasus tadi silakan untuk menganalisa cerita itu silakan kakak-kakak menjawabnya lewat LMS ya. Di LMS ini ada. Silakan kakak-kakak menjawabnya di sana. Dan pertanyaan pemantik ini juga ada di LMS kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menjawab, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS dan sudah selesai ya. Kira-kira kakak-kakak ada yang bisa memberikan kakak-kakak bisa dengar suaranya saya, Kak? Tolong resen yang bisa menyimpulkan tatap maya kita pada hari ini. Perasaannya kira-kira hal baru apa yang kakak-kakak sudah dapatkan ketika kita sudah melakukan tatap maya pada hari ini? Hal baru apa? Nah, Kak Ayu setelah tatap maya kita pada hari ini, kira-kira Kak Ayu mendapatkan hal baru apa? Silakan Kak Ayu. Ya, silakan Kakak. Kak Cindy. Ya, Kak. Kak Yeni. Kira-kira hal baru apa yang kakak dapatkan setelah kita melakukan tatap maya pada hari ini? Tuan rumah. Kakak-kakak, kita belajar santai ya. Kita belajar santai, kita di sini sama-sama belajar, Kak. Saya, Kak. Iya, silakan Kak Cindy. Oke, kalau dari saya, hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti tatap maya? Tentunya saya senang karena bertemu dengan kakak fasilitator yang hebat. Masya Allah. Dan kemudian bisa bertemu dengan guru-guru atau teman-teman yang hebat-hebat juga. Masya Allah. Oke. Iya, Kak. Kak Cindy cukup? Cukup, Kak. Ya, silakan Kak Ayu bisa. Kalau dari saya Kak, kebanyakan sama dengan Kak Cindy Kak. Tapi mungkin ada sedikit tambahan dari saya untuk hal baru, lebih menambah pengetahuan saya. Jadi tidak pengetahuan saya tidak stuck hanya di pembelajaran di sekolah, tapi mengikuti peningkatan kompetensi guru PJOK ini
lebih menambah pengetahuan saya yang di luar selain di sekolah, Kak. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Kak Ayu. Sama Kak. Ya, kasih jempolnya dong buat Kak Ayu. Ya, silahkan Kak Melisa. Kira-kira ada hal baru apa yang Kak Melisa dapatkan setelah kita melakukan tatap maya pada hari ini? Silakan Kak Mel. Oke, kalau dari saya Melisa. pertama, halo, Iya, bisa iya, dengar iya, suara iya, saya? kedengeran Kak. Iya, Kak Mel. Kalau dari saya, yang pertama bisa punya teman-teman baru, bisa bertemu lagi dengan ibu fasilitator yang sudah lama tidak bertemu, dan insya Allah bisa menambah ilmu pembelajaran tentang PJOK lagi di PKG ini. Terima kasih. Baik. Masya Allah, terima kasih Kak Mel. Kasih jempolnya dong buat Kak Mel. Masya Allah, kita alhamdulillah banyak manfaatnya ya. Kita selain bisa saling kenal mengenal lagi, kemudian yang lama tidak bertemu, kita bertemunya di program ini. Sudah berapa tahun ya Kak Mel? 2019, 5 tahun kemarin. Ya, baru ketemu di program ini. Iya, 5 tahun. Iya. Iya. Bertemu sudah versi terbaik. Masya Allah, Kamel sudah, alhamdulillah sudah terangkat. Masya Allah. Kakak. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk saya perkuat lagi ini ya, yang melakukan itu di modul 2.1, kakak-kakak membuat video itu, silakan kakak-kakak ambil 1 JP saja. Ya, biasanya itu kan kalau untuk SD itu 30 menit, kalau untuk SMP 40 menit, kalau untuk SMA, kalau di sini tidak ada SMA ya, hanya SD sama SMP. Nah, silakan kakak-kakak ambil saja 1 JP di RPP itu, tapi 30 menit saja tidak apa-apa, kakak-kakak. Dan silahkan melakukan pembelajaran senatural mungkin ya kakak-kakak. Jangan takut salah, sekali lagi jangan takut salah. Kita di sini sama-sama belajar. Ya, jadi videonya video utuh ya kakak-kakak tanpa editan. Jadi silakan kakak-kakak memposisikan kameranya, itu usahakan kameranya bisa menjangkau semua peserta didik. Dan tentunya suara kakak-kakak harus jelas dalam video itu ya, ketika memberikan arahan, memberikan materi kepada anak-anak, usahakan suara kakak-kakak jelas kedengaran di video itu. Jadi selain suaranya kakak-kakak kedengaran, itu anak-anak juga bisa dijangkau suaranya. Gitu ya kakak-kakak ya. Dalam hal tugas melakukan ini ada yang mau ditanyakan, Kak? Izin bertil. Halo. Iya, silahkan Kak Ayu, silahkan. Iya, silahkan Kamil. Untuk videonya itu pembelajarannya terserah kita ambil CP apa saja atau sesuai pembelajaran sekarang, Kak? Boleh CP apa saja, boleh juga sesuai pembelajaran yang berjalan, Kak. Silahkan, pokoknya tidak mengikat, pokoknya silahkan. Oke, terima kasih Bu Fasil. Ya, sama-sama Kak Mel. Jadi silahkan tidak mengikat ya kakak-kakak, silahkan melakukan video pembelajaran yang kakak-kakak bisa. Jadi kalau ada yang mudah jangan persulit ya.
Kita di sini sama-sama belajar. Ya, silakan ambil proses pembelajarannya kakak-kakak senatural mungkin. Jadi videonya itu video utuh tanpa editan. Jadi silakan dikirim di LMS. Jadi nanti dudetnya itu masih panjang kakak-kakak, dalam masih 1 bulan. 22 Oktober dudetnya. Jadi masih panjang ya untuk mempersiapkan video itu, kemudian RPP-nya itu masih panjang. Ya kakak-kakak ya. Kemudian untuk kakak-kakak yang mau bertanya, jangan sungkan bertanya ke saya, boleh japri silahkan, tidak apa-apa. Baik kakak-kakak, saya stop screen, saya stop record dulu ya, karena kita sudah masuknya jam 11. Saya stop. Oh iya, sebelum saya stop record, saya tutup dulu ya sesinya hari ini. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kegiatan. Kegiatan diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK pada hari ini kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Kemudian juga menambah pengetahuannya kita sebagai guru. Semoga ini akan menjadi bahan refleksi untuk kita bersama. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersenang-senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tapi jangan live dulu ya, sebentar kita ada sedikit kesepakatan. Jangan live dulu ya. Saya izin stop screen-nya, Kak. Tapi jangan live dulu ya. Kita foto bersama dulu kakak-kakak. Oh iya, saya lupa. Kita foto bersama dulu kakak-kakak. Oke. Mana foto terbaiknya? Pose terbaiknya? Oke. Pose terbaiknya kakak-kakak. Boleh Kak Riki on cam-nya? On cam. Oh, on. Kak, sampai kamera tidak memadai. Oke, tidak apa-apa kakak-kakak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Apa? Semangat ya, semangat. 1, 2, 3. Semangat kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi